hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih, kembali kita akan bertemu dalam renungan
Minggu pagi. Kita akan beribadah pada minggu ini. Dengan situasi dan pandemi corona, maka kita kembali dengan sistem online. Mari kita berdoa sebelum kita awali merenungkan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami dalam mengawali tahun 2021. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kuasa-Mu akan turut bekerja, kami boleh menerima urapan kuasa-Mu. Berkat-Mu dicurahkan di saat firman Tuhan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat pagi, selamat kita beribadah dengan online system. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang kami buka di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, saya akan memberikan judul firman Tuhan, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kalau firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, kita yang ada di tempat atau di rumah kita masing-masing, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berada tetap di dalam Dia. Apakah artinya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tetap tinggal di dalam Dia? Arti kata tetap adalah tidak bergeser. Arti kata tetap itu tidak berpindah-pindah. Arti kata tetap itu tidak bergerak. Jadi hidup kekristenan kita tetap di dalam Dia itu tidak bisa digeser dengan bermacam-macam persoalan dalam kehidupan kita. Hidup tetap di dalam Tuhan itu tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan dunia yang saat ini sedang bergoncang dengan bermacam-macam persoalan. Jadi tetap itu harus dipertahankan. Tidak ada pergerakan. Harus berada tetap di tempat yang sama. Jemaat Tuhan yang kekasih, berapa banyak anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit di tengah-tengah pandemi corona. Banyak di antara pengusaha pabrik
semuanya tutup. Kesulitan di mana-mana terjadi. Mencari sesuap nasi sangat berat akhir-akhir ini. Sehingga banyak di antara anak-anak Tuhan yang bergeser, berpindah kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka tidak punya iman yang kuat. Mereka tidak berada di tempat yang sama. Karena situasi dan keadaan yang sulit membuat hidup mereka bergeser, berpindah. Jemaat Tuhan yang kekasih, hidup kekristenan kita ini harus mempunyai iman yang tetap, iman yang kuat, tidak mudah dipengaruhi dengan situasi dan keadaan. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam sungguh-sungguh tetap terus berada di tempat yang sama. Tetap itu mempunyai pengertian yang luas. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai hidup kekristenan kita ini berpindah. Jangan sampai keberadaan hidup kita ini bergeser ke tempat yang lain. Ada 3 alasan yang kuat untuk kita hidup tetap di dalam Tuhan. Yang pertama adalah hidup kita harus tetap di dalam Tuhan. Itu dalam tadi Kolose 2 ayat yang ke-6. Yang kedua, kita harus berakar di dalam Dia. Orang yang hidup berakar di dalam Tuhan itu mempunyai satu perbedaan. Kita baca dulu di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari apa yang kita katakan berakar di dalam Kristus, itu bagaikan pohon. Kalau pohon itu ditanam di satu tempat dan pohon itu berakar, maka tumbuhan ini akan bertumbuh. Tetapi kalau akarnya itu belum tumbuh, satu saat ketika kita menanam sebuah pohon, katakanlah bibit pisang yang baru kita tanam, 1 bulan kemudian kita cabut, tanaman itu dipindahkan ke tempat lain. 1 bulan kemudian pisang ini belum bertumbuh, dicabut lagi, dipindah ke tempat lain lagi. Saya mau tanya, kira-kira pisang ini bisa bertumbuh atau tidak? Kalau pisang yang baru ditanam, dia akarnya belum bertumbuh, lalu dicabut keluar, dipindah ke tempat lain, saya yakin pisang ini tidak akan bisa bertumbuh. Kenapa? Karena belum ada akar yang masuk ke dalam tanah, sudah digeser, dipindah ke tempat lain. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama tadi kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Yang kedua, kita harus berakar. Artinya apa? Berakar di dalam Tuhan itu hidup kekristenan kita
ditanam supaya akar itu bertumbuh ke dalam. Semakin dalam akar itu masuk ke dalam tanah, semakin kuat pohon ini. Iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu harus ditanam di satu tempat dan harus berakar. Dan untuk menumbuhkan akar itu butuh waktu yang lama. Supaya ketika pohon itu ditanam di satu tempat dan ada batas umurnya, maka akar ini akan tembus ke tanah. Dan begitu akar tembus ke tanah, dia akan mencari air sehingga pertumbuhan pohon ini bertumbuh dengan cepat. Semakin tinggi pohon itu, semakin kuat karena akarnya semakin dalam. Kalau pohon yang ditanam itu sudah berakar kuat, sekalipun ada hempasan angin badai, pohon ini tidak akan tumbang. Nah, iman kekristenan kita ini diibaratkan seperti pohon yang berakar kuat. Sekalipun dihempas dengan angin dan badai, situasi, keadaan, kesulitan yang hari-hari melanda seluruh umat manusia yang ada dalam dunia karena pandemi corona, maka orang ini tidak akan tumbang. Dia boleh berdiri tegak, dia boleh kuat, sekalipun dihantam dengan bermacam-macam persoalan. Beberapa waktu yang lalu terjadi gelombang tsunami. Berapa banyak bangunan roboh. Tetapi ada satu bangunan yang cukup kuat, di mana pondasinya cukup dalam, dengan tiang panjang yang cukup dalam, maka sekalipun diterpa dengan ombak, bangunan ini tetap berdiri. Karena landasannya, fondasinya adalah batu, dan dia masuk ke dalam tanah, bahkan ada paku bumi yang masuk lebih dalam lagi. Itulah yang menyebabkan bangunan ini tetap kokoh. Berbeda dengan bangunan yang tidak dilandasi dengan fondasi yang dari batu. Begitu kena gelombang dan angin, bangunan ini roboh. Karena apa? Dasarnya nggak kuat. Nah, sebab itu sebagai anak-anak Tuhan di tahun 2021 kita harus mempersiapkan diri kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Semua orang berharap agar pandemi corona segera selesai dengan adanya vaksin dan lain sebagainya. Semua pengusaha berharap agar seluruh pandemi corona berhenti dan usaha kita boleh bertumbuh kembali. Tetapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Sampai di mana iman kekristenan kita? Apakah kita tetap berdiri tegak, tidak bergoyah, tidak bergeser? Apakah kita ini berakar semakin dalam di dalam Tuhan?
Atau akar kita ini masih terlalu dangkal, sudah dipindahkan ke tempat lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, hidup kekristenan kita harus diperjuangkan dalam menghadapi tahun 2021. Perlu kita persiapkan kehidupan iman kekristenan kita, yaitu akar yang dalam. Kalau akarnya itu masuk ke dalam tanah, hidup kita ini sudah berakar. Saya percaya pohon yang sudah berakar, dia akan bertumbuh dengan cepat. Bukan hanya bertumbuh, tetapi dia berbunga dan berbuah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa akar itu sangat berarti. Dalam Matius 13 ayat 20 sampai 21. Coba kita buka Matius 13 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21. Perhatikan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan mereka, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jemaat Tuhan yang kekasih, seperti sebuah perumpamaan benih. Benih yang ditabur di tempat yang berbatu-batu. Tentunya tempat yang berbatu-batu ini adalah tanah yang keras, sehingga akar ini tidak bisa bertumbuh. Ketika benih itu ditabur, kelihatan sebentar bertumbuh lalu mati karena tidak bisa berakar. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dibutuhkan satu akar yang masuk ke dalam tanah supaya iman dan kepercayaan kita ini tidak mudah diombang-ambingkan dengan situasi dan keadaan dunia ini. Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang kuat. Kenapa? Begitu akar itu masuk ke dalam tanah, maka pohon ini cepat bertumbuh dan bisa dibangun di atasnya. Artinya itu siap berbunga dan berbuah. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ini mau bertumbuh, harus ada akarnya ke dalam supaya kita bisa berbuah. Berbuah itu artinya kita bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup kita ini harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang melihat ada satu perbedaan hidup anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Kami percaya
Jemaat Tuhan yang kekasih, di tahun 2021 kita boleh mempunyai satu ketekunan dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus dengan 3 alasan yang kuat. Bagaimana kita boleh kepenuhan hidup di dalam Kristus kalau kita tidak hidup tetap di dalam Tuhan? Kalau kita tidak mempunyai akar yang kuat, kita tidak bisa dibangun. Sebab itu, kalau akarnya kuat, kalau hidup kita berakar, maka bangunan itu akan kelihatan indah dan tidak mudah digoncang dengan bermacam-macam masalah. Kami percaya pesan saya di tahun 2021 tetap tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atasnya. Ketiga hal inilah yang menjadi bekal dalam kehidupan kekristenan kita dalam menyambut tahun yang baru, supaya apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang berada dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah memimpin firman-Mu berjalan dengan baik. Biarlah melalui renungan firman ini, jemaat Tuhan di tempat ini boleh tetap tinggal di dalam Kristus, mempunyai akar yang dalam, dan dibangun di atasnya satu bangunan yang kuat. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan bagi jemaat Tuhan yang memiliki 3 alasan yang kuat untuk kita boleh tetap hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Dan kami percaya berkat renungan ini menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Kasih setia mengalir dalam kehidupan kami. Damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.